Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Seperti yang sudah dianalisa sebelumnya ya, ini sampai di Vibo 100 atau Vibo 161 range-nya ada di red box ini ya. Nah, di sini ini adalah red range untuk selling ya di TF 5 menit tidak apa-apa. Pakai 45 pun sama sebetulnya, cuman saya pakai 5 menit karena untuk mencari harga rally base rally-nya ini di red box yang di sini. Ini adalah saya mencari harga RBS-nya ya, rally base rally, untuk bisa mencari titik poin atas di mana harga itu akan mantul kayaknya gitu. Nah, sekarang kita pakai rally base rally juga untuk di TF yang 5 menit sini. Ini pakai ini. Nah, ini dia break ya. Makanya kalau seperti ini maka ke depan saya akan ini mungkin dia akan naik sedikit kemudian bisa drop. Saya masih akan ekspektasinya saya tinggi untuk dia akan tetap drop di sini ya. Itu karena memang dia sudah di sini dia tipis sekali memang ya. Kalau secara kita lihat di sini tipis untuk bisa put, dia tipis tuh, dropnya di sini tipis. Tapi tetap ini bisa kita pakai sebagai satu acuan bahwa harga akan kembali junaman gitu. Nah, gini. Untuk targeting area saya lebih cenderung karena ini sudah drop ya, mungkin akan saya cari target baru. Nah, di sini mungkin seperti ini ya. Nah, di sini targetnya di 3664 3644 antara itu untuk bisa TP sementara di situ. Ini TP paling dekat ya, TP paling dekat ada kisaran harga itu. Ini ekspektasinya akan sampai di 3644 atau 3640 sebelum nanti kita tentukan. Kaitan dengan wave 34-nya ini, dia sebetulnya wave 3 ini harus berada di atas 161 Vibo ya gitu. Jadi selama dia belum sampai di atas ini maka belum bisa dikatakan dia wave 3. Dia masih bermain di kisaran range, mungkin masih di wave belum komplit lah, wave 3 mungkin belum komplit, tapi karena ekspektasinya di sini malah dia akan junam lebih dalam. Seperti yang kita lihat di harga ini. Sebentar. Nah, di sini saya akan ekspektasinya harga akan sampai di ini, gray box yang di sini. Itu, dia akan sampai di situ untuk kemudian melanjutkan, apakah akan bisa melanjutkan penurunan atau bagaimana. Ini ya, dia akan sampai di sini. Saya ekspektasinya dia sampai di gray box ya kan. Nah, ini baru kita tentukan dia sampai di wave 2 atau bagaimana, kita tentukan kemudian. Karena secara struktur sebetulnya sudah bisa dikatakan sebagai wave 2, wave 1. Di sini satu, ini. Nah, ini dia memang berada di atas ini. Nah, kan di sini kita bilang A, kemudian ini B, kemudian ini select, kemudian dia turun. Nah, gitu. Itu gitu. Ya. Planningnya seperti itu. Terus kita lihat secara teknikalnya seperti itu, saya melihatnya seperti itu. Makanya tetap kita akan berasumsi. Cuma wave 1 biasanya clear, jadi wave 1 itu clear, makanya ini lebih ke arah korektif ya, setelah rally cukup panjang ya. Dari sini dia rally cukup panjang, sebenarnya dia akan kali ini berfase korektif ya itu, sehingga kenapa targetnya saya berekspektasi tinggi, targetnya akan sampai di grepok di 3603 3570 antara range itu. Terlepas kena apa enggak, kita akan melihat nanti sejauh mana price ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi satu fase Elliotnya gitu ya. Karena Elliotnya saya baca seperti itu pembacaannya,
Sebetulnya Elliot ini agak bisa dibilang sedikit mudah, juga bisa dibilang agak sulit. Kalau kita bilang agak sulit, maka yang paling sulit adalah fase terjadinya korektif, itu paling sulit baca. Kalau impuls enak sudah. Impuls itu kita tidak perlu baca sudah. Impuls itu kita cari wave satunya, wave 2-nya tidak boleh break. Contoh ini. Ya, contoh ini aja. Yang di sini. Oke. Jadi anggap aja seperti ini, ya kan? Anggapannya seperti ini. Ini kalau mau impuls maka ini wave 1, ini wave 1, ini wave 2, dia kan tidak bisa break. Kemudian rally-nya dia lagi masuk ke wave 3, GH4. Jadi ngitung paling gampangnya seperti itu. Ya. Kenapa wave 2 di mana-mana wave 2 itu tidak bisa break daripada wave 1, tidak boleh break daripada wave 1. Dia bisa break, katakan break ini, maka ini menjadi menjadi fase yang berbeda. Gitu. Ini malah ini bukan lagi wave 1 bukan di sini, tapi mungkin di sini nanti wave 1. Ini tetap wave 2. Bisa kalau itu seperti itu, kalau dia break seperti ini. Tapi kalau dari pointingnya kita lihat di sini bahwa kita ngambil dari sini, maka ini harus tidak boleh di break daripada price. Jadi saat ini bisa dibilang rally-nya ini menuju ke arah wave 3. Makanya kita coba hitung secara teknikal. Ya, sini. Nah, sini harus di atas 161. Nah, di sini. Ya kan? Wave 3 itu harus di atas 161. Sini ini wave 3 ini. Oke. Jadi bisa terjadi bahwa minimum adalah 161 wave 3. Maka ini bisa menjadi satu area bahwa saat ini price sedang berada mencari area untuk wave 4. Gitu. Ya, ini kalau kita ngitung-ngitung secara teknikalnya seperti itu. Nah, ini bahkan mungkin di sini adalah wave 3. Ini adalah wave 3. Nah, sekarang mencari di mana area untuk bisa mencari wave 4. Oke guys. Itu bisa saya share, semoga bisa bermanfaat. Have a nice day, bye.